Ngobrol asik seputar IT dan karir. Hai IT people, welcome back to Podnet, podcastnya CourseNet. Hari ini gimana kabarnya nih? Semoga IT people semua di rumah pada tetap semangat buat upgrade skill ya IT people. Nah, spesial hari ini kita ngobrolnya ini bukan offline lagi tapi online nih IT people. Nah, kebetulan kita punya narasumber yang luar biasa keren ya nih. Kenapa? Karena beliau adalah sosok perempuan yang sudah berkecimpung di bidang IT selama ya kurang lebih ada kali ya 5 tahun lebih gitu. Daripada nunggu lama-lama dan makin kepo, kita langsung aja yuk sapa narasumber kita yaitu Kak Farika atau Kak Rika. Hai Kak Farika. Hai. Hai, apa kabar Kak Rika? Siang. Baik. Gimana? Oke, apa kabar? Baik dong. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Kak Rika, boleh dong kenalan dulu deh ke IT people semuanya. Kak Rika, mulai dari nama dan kesibukan saat ini apa gitu. Silakan Kak Rika. Oke. Halo semua IT people, perkenalkan nama saya Farika Perdana Putri. Biasa dipanggil bisa Farika, bisa Rika. Kesibukan sekarang sih lebih karena lagi lanjut studi. Sekarang lagi di luar negeri gitu, lanjut studi ya. Sehari-harinya sih pasti ada kelas, terus abis itu pasti ngelanjutin tesis terus tuh setiap hari. Terus tapi dari 2017 itu saya sudah mengajar di salah satu universitas di Tangerang gitu deh. Oke deh Kak, waktu ngajar nih di Tangerang itu ngajar apa sih Kak? Macam-macam sih, tapi lebih kalau dulu awal-awal karena ya baru nih menjadi dosen ya, itu lebih ke algoritma yang basic-basic lah. Tapi udah masuk tahun kedua, ketiga itu dikasih kepercayaan untuk ngajar lebih ke artificial intelligence sama machine learning sih gitu. Oke deh, AI dan machine learning ya Kak ya. Nah, Kak, sekarang ini lagi sibuk kuliah juga kan? Boleh tahu nggak sih jurusan apa nih yang lagi ditekunin? Dari dulu sih, karena udah dari S1 dan kebetulan mau berkarir jadi dosen nih, jadi pasti sejalan sih S1, S2, S3-nya di computer science gitu. Sekarang sih lagi sibuk-sibuknya karena aku udah semester berapa ya di sini? 3, udah semester 3, jadi itu lagi sibuk-sibuknya tesis, karena kan 4 tahun gitu ya, jadi ya selama 4 tahun itu ya lebih ke tesis dan topiknya mengenai bioinformatics sih sekarang, jadi digabungin antara machine learning sama biomedical gitu lah. Oke, nah berarti ini sekarang kakak lagi ngambil S3 ya Kak ya? Betul. Wah, keren banget loh. Kapan lagi coba ketemu cewek IT yang tekun ke S3? Banyak. Oke, aku penasaran nih Kak. Kak Rika ini kan udah berkecimpung di dunia IT dari bahkan sebelum tahun 2017 nggak sih Kak? Dari aku S1 sih. S1 berarti itu aku 2010. Nah, 2010. Wah, udah lebih dari 10 tahun ya Kak ya. Boleh sharing nggak Kak, kenapa dari banyak bidang IT di dunia ini gitu kan, kenapa memilih untuk menekuni di bidang data, AI, dan machine learning gitu Kak? Kalau awalnya S1 itu kenapa pilih ke IT-nya sih sebenarnya lebih kayak kecemplung sih ya gitu. Jadi awalnya sih nggak tahu nih, ya biasalah anak SMA baru lulus terus ditanya mau masuk jurusan apa kan. Ya secara ya udah gitu, tes minat bakat ya udah gitu. Tapi sih lebih milihnya karena yang pertama aku paling bukannya anti banget sih maksudnya, tapi aku nggak suka di bidang yang kayak IPS, kayak geografi, ekonomi, apalagi kayak akuntansi dan sebagainya gitu aku nggak suka. Aku lebih suka kayak matematika yang ngitung. Terus ya lebih ke IPA lah ya, science. Jadi pas kebetulan UMN tuh universitasnya baru buka. Itu jadi aku tuh ya udah pilih-pilih, dan di sana kan masih terbatas banget kan. Emang awalnya sih karena
ya udah ya ada scholarship juga dari mereka, jadi aku pikir ya udahlah, kenapa pilih IT, yang pasti karena pengen nyoba hal yang baru aja sih gitu, karena emang mungkin banyak anak-anak IT sekarang kenapa pilih IT karena games, mau bikin games dan sebagainya gitu ya. Pasti awalnya dari games kan. Tapi kalau aku enggak sih, malah aku enggak pernah main games dulu zaman 2009-10 mungkin paling PS aja gitu ya. Jadi ya lebih tertarik untuk mencoba hal yang baru aja sih gitu, sama ngelihat ke depannya kan ya lebih ke teknologi dan komputer kan semakin berkembang gitu kan. Aku ngeliatnya sih ke situ aja sih. Iya, itu dia. Akhirnya yang tadinya kecemplung malah berenang jauh ya Kak ya. Itu dia, betul. Oke deh Kak. Nah tadi kan Kakak udah sempat sharing tentang mengajar jadi lecturer ya Kak ya di salah satu universitas di Tangerang gitu kan. Nah Kak, kenapa sih pengen jadi lecturer gitu? Kenapa nggak kerja di perusahaan atau apa gitu? Kalau yang pertama sih, kalau buat aku karena aku emang udah suka ngajar sih. Jadi dari lulus SMA itu nyoba-nyoba nih mau ngapain ya, kan ada libur tuh ya berapa bulan sebelum kita masuk ke universitas. Jadi nyoba-nyoba deh ngapain ya. Yaudah akhirnya aku ngajar ngeles, jadi kayak tutoring gitu. Tutoring kayak matematika, IPA, fisika gitu-gitu. Terus dari situ aku mulai tertarik, oh seru ya gitu. Jadi kayak setiap hari tuh ketemu orang yang berbeda, terus dari sisi mereka juga moodnya berbeda-beda, jadi tahu tuh cara nanganin orang tuh, apalagi kayak masih siswa gitu ya. Iya, betul. Yang lagi moodnya seperti apa, terus gimana caranya ya muter otak juga sih supaya pelajarannya tuh jadi lebih menarik buat mereka gitu. Padahal kan nggak semuanya mungkin suka matematika, nggak semuanya suka fisika kayak gitu. Jadi ya di situnya aku lebih tertantang sih buat gimana caranya mengembangkan si materinya ini jadi lebih menarik gitu. Jadi dari situ aku belajar. Terus akhirnya pas lulus kuliah, memang awalnya ditawarin sih mau nggak S2, terus abis itu jadi lecturer di kampus yang sekarang. Terus aku bilang oke, boleh dicoba gitu. Ya udah deh sampai sekarang. Ya karena jenjang karir juga akhirnya studi lanjut lagi gitu. Oke deh Kak, berarti emang dari dulu tuh suka ngajar gitu ya Kak ya. Oke, nah Kak, menurut Kakak nih, Kakak kan ibarat kata ini sudah menjadi sesosok mentor ya buat banyak mahasiswa gitu kan. Dan Coursenet ini juga kebetulan tempat coaching gitu, tempat mentoring gitu Kak. Nah banyak banget IT people di luar sana yang mungkin masih ngerasa ragu nih Kak, belajar bersama dengan mentor gitu kan. Nah menurut Kakak sendiri sebagai seseorang mentor gitu kan Kak ya, penting nggak sih ketika kita mau menekuni di satu bidang, terutama misalkan kita mau menekuni di bidang AI dan machine learning gitu, haruskah kita mempunyai seorang mentor demi tahu lebih banyak gitu tentang dunia itu gitu? Kalau menurut aku sih dari pengalaman aku ya dari S1 sampai sekarang aku masih kuliah lagi, advisor atau mentor itu bener-bener apa ya, buat aku ya ngasih jalan gitu loh. Jadi kita ngerasa kita bisa semuanya, ya udah cari aja internet, udah banyak kayak knowledge dari internet kan gitu, tinggal baca-baca aja gitu. Tapi nggak mungkin di satu titik itu kita nggak ngerasa bingung kan gitu. Jadi kayak makin banyaknya knowledge, pengetahuan yang kita dapetin dari internet, pasti ada di satu titik kita bingung nih mau ngambil arah yang mana gitu. Apalagi kalau research juga ya, seperti ini yang ngebantu kita supaya ini loh kamu mending pilih yang ini karena alasannya begini gitu. Jadi
bukan untuk apa ya, bener-bener kayak ngaturin kamu harus ini gitu, tapi lebih kayak untuk tukar pikiran aja sih, bagusnya ini gitu, ini tuh jeleknya, kekurangannya gitu sih. Dalam aku belajar dulu S1 juga IT, apa ya, mentoring atau coaching itu ya ngebantu untuk sharing aja juga sih gitu. Apa yang mereka nggak tahu, kita jadi tahu, terus ya kita saling sharing aja satu sama lain gitu sih kalau menurut aku ya. Jadi buat aku mentor atau coaching itu berguna banget sih dalam dunia IT. Oke deh Kak, berarti emang buat sebagai tempat sharing ya Kak, tempat curhatnya anak IT ya Kak ya. Betul. Apalagi udah ngoding, error banyak, bingung kan mau nanya ke siapa kan. Nyari di internet, kalau nggak ketemu pasti kan ujung-ujungnya tanya yang lebih berpengalaman kan. Betul. Bahkan kadang kalau misalnya lagi ada error, terus habis itu nyari di internet, malah jadi bingung, makin bingung. Nah, ini dia gimana? Coba kan, iya bener. Jadi mending tanya cepet. Bener banget. Oke deh Kak Rika, kita ngobrol balik lagi ke tentang AI dan machine learning ya Kak ya. Mungkin IT people di sini juga pengen tahu nih Kak, seberapa penting sih AI dan machine learning bagi sebuah perusahaan gitu kan? Menurut Kakak itu apa? Gimana? Kalau menurut aku sih zaman sekarang ya, karena teknologi juga udah berkembang jauh banget, itu penting dan berguna banget sih. Contohnya ya nggak usah perusahaan yang besar-besar lah, kayak event untuk data analisis dan sebagainya, itu tadi ya, AI itu kan sebenarnya lebih kayak gimana caranya kita bikin si komputer ini bisa ya kayak kita berpikir gitu kan. Kemampuan kayak kita menganalisis dan sebagainya. Jadi buat sebuah perusahaan, event yang ya istilahnya nggak gede-gede banget gitu, itu penting buat ya contohnya tadi data analisis. Kita bisa tahu lebih ke market atau segmen dari customernya misalkan. Jadi terus sekarang lebih kayak contohnya kayak saham, prediksi saham. Even kita aja kan main saham ya. Alangkah enaknya kalau kita punya sebuah sistem yang bisa prediksi nih, ini saham mana nih yang harus gue beli gitu kan. Gitu sih. Jadi dari keseharian juga kan kita pakai handphone, even aplikasi Facebook udah ada face recognition, lebih bikin kita lebih nyaman kan gitu. Terus ya dari security juga, ya di perusahaan misalkan kita masuk aja, entah itu tapping atau kita fingerprint, itu aja misalkan ada face recognition juga, ada iris recognition, itu kan juga udah termasuk dalam AI juga gitu sih. Jadi ya dalam hal kecil aja kita udah bisa pakai si AI-nya ini gitu sih. Jadi buat aku sih penting sih kalau untuk bisnis sekarang ini ya gitu. Oke, berarti sebenarnya aku juga nyadar juga sih, bahkan sekarang ini IoT itu termasuk sama AI sama machine learning juga nggak sih Kak, atau beda? Sebenarnya IoT itu sendiri sih, cuman dengan bantuan si AI-nya ini kan lebih ke software ya. Kalau AI, IoT kan lebih ke barang-barang kayak contohnya kayak kita punya kulkas, terus nanti bikin kayak smart city yang bisa nyambung semuanya dengan internet. Tapi kan kayak otaknya itu kita butuhkan. Nah si otaknya ini kan si AI-nya itu kan. Jadi ya semuanya sekarang koneksi sih. Udah even cloud dan sebagainya. Iya, karena secara nggak sadar tuh kita sebenarnya udah hidup berdampingan dengan AI itu sendiri ya Kak ya. Betul. Even kayak kalau nggak ada tuh kayak jadi malah nyusahin diri sendiri gitu. Nggak kita pakai kan, gitu. Jadi betul. mumpung lagi berkembang ya kita pakai lah gitu. Oke, dimanfaatkan sebaik mungkin ya Kak ya, apalagi buat perusahaan. Berarti memungkinkan nggak sih Kak bisa dikatakan kalau seseorang yang mahir di bidang
AI, machine learning, data itu sangat in demand gitu di perusahaan-perusahaan? Buat aku iya sih, even ya mungkin kalau sekarang lebih ke kamu bisa ngoding nggak, khusus IT ya, lebih ke arah untuk software development kah, atau web, atau mungkin lebih ke smartphone application. Tapi even kita bikin smartphone application aja atau web application untuk internal perusahaan, kadang ada beberapa perusahaan yang mau bisa nggak sih disisipin si AI-nya ini untuk analisis data supaya nanti dia bisa report kan, gitu, kasih report. Ya itu sih, jadi ya walaupun nggak muluk-muluk harus yang bener-bener expert gitu. Ya karena kalau kita kerja di industri kan beda ya sama misalkan saya sebagai dosen dan sebagai researcher gitu. Yang emang setiap hari ya kita baca paper yang research apa yang lagi lagi berkembang. Tapi untuk tahu paling enggak basic dari AI itu apa, machine learning, cara pengembangannya, buat aku itu nilai plus sih, nilai lebih buat seorang programmer yang nanti mau terjun ke dunia industri kerja gitu. Oke deh Kak. Ngomong-ngomong tentang coding nih Kak, kira-kira nih kalau kerja di bidang data dan AI gitu, berapa persen sih Kak ngodingnya gitu? Sekarang sih ya, kalau menurut aku sekarang karena udah banyak berkembang package atau library yang bisa kita pakai, yang dulunya sampai berapa ratus line, sekarang cuman paling satu line gitu, bisa satu line, dua line coding kita udah bisa selesaiin gitu. Semakin mudah sih kalau buat aku, terutama di dunia machine learning ini ya. Jadi even ada aplikasinya tinggal kayak drag and drop aja untuk machine learning gitu. Jadi udah lebih enak sih kalau sekarang ya. Ya paling nih ya 50-50 lah ya untuk ngodingnya. Tapi pasti masih ada ngoding lah. Ngoding itu masih ada, tapi sekarang sudah dipermudah dengan tools-toolsnya yang disediakan ya Kak ya. Oke deh Kak, menarik banget loh by the way tentang data dan AI ini. Jangan kayak AI terus kayak takut gimana ya cara bikin AI. Even simple banget ya, tinggal drag and drop udah jadi gitu, tinggal datanya apa, terus udah kita tinggal dapetin aja nih outputnya gitu sih. Iya, setuju banget sih Kak. Gampang banget sekarang. Setuju banget, karena AI dan machine learning ini masih kayak alien gitu buat beberapa orang, kayak AI kayak gitu kan. Tapi kalau buat IT people mah kayaknya udah biasa lah ya. Bahkan jadi sorotan ya kayak sorotan yang dimana gue kayaknya AI ini kayaknya bakal jadi profesi yang in demand di Indonesia gitu. Makanya mereka pada belajar mulai dari sekarang nih. Jadi menurut aku kalau misalnya mau belajar dari sekarang ini waktu yang tepat juga ya Kak. Karena penerapan AI itu banyak sih. Jadi ya di bidang apapun ya, even kayak sekarang aku lebih ke di dunia istilahnya medis, biomedical, itu AI juga kepake. Di network juga kepake. Di kayak big data itu juga kepake. Jadi kayak banyak pengaplikasiannya, jadi ya orang pasti lebih dimudahkan lah dengan adanya AI gitu. Jadi pasti demand-nya lebih banyak gitu sekarang. Betul, aku setuju banget sama Kak Rika. Oke, by the way nih Kak, kita ngobrolin tentang woman in tech. Asik. karena aku baru beberapa, ya sekitar 2 atau 3 orang narasumbernya Potnet itu yang perempuan gitu. Jarang banget dibandingkan, jadi 7 banding 3 kan, 10, 3 diantaranya tuh perempuan. Saya cowok semua gitu kan. Menurut kakak nih, pengalaman Kak Rika sendiri ya, karena setiap perempuan tuh beda-beda. Kalau dari Kak Rika sendiri, berkarir di bidang IT sebagai sosok perempuan itu seperti apa sih Kak? Karena pasti banyak IT people di sini yang mau yang IT people perempuan khususnya ya, yang mau berkecimpung juga di dunia IT gitu. Kalau dari pengalaman sih memang
dari angkatanku ya, dari 200 misalkan, dari 200 mahasiswa baru, paling ya 20 sampai 30 diantaranya itu wanita, perempuan. Jadi yang lainnya laki-laki. Oke, 10%-nya ya Kak ya? Iya, kurang lebih 10%-nya. Jadi ya mungkin ya, kalau aku lihat sih banyak kan, kalau perempuan kan lebih ke akuntansi, manajemen, even ilkom gitu kan ya. Tapi kan itu sebenarnya sesuai minat dan bakat masing-masing ya. Aku juga tidak menyalahkan itu gitu. Tapi kalau bagi yang tertarik, khususnya wanita, perempuan yang tertarik buat IT, apa ya, yang gak usah minder sama laki-laki, toh nggak semuanya pasti lebih pintar daripada kita ya laki-laki. Even kayak dulu aku juga sempat minder ya, karena gila semuanya bisa suka main games. Even udah ada yang dari SMK mungkin dia udah ngoding, udah tahu ngoding tuh kayak gimana dalam satu angkatan. Terus tapi aku selalu mikirnya nggak ada hal yang nggak bisa kita pelajarin kalau kita mau sih. Jadi selama memang aku berniat buat oke, aku udah pilih ini, ya aku pelajarin, ya hasil akhirnya ya oke gitu ya. Tapi ya pasti tergantung dengan minat dan bakat ya, karena kalau IT, kalau kamu merasa oke, kamu suka matematika, karena even di semester awal itu pasti basic matematikanya itu diajarin lagi, kayak kalkulus, kayak matematika diskrit dan sebagainya. Tapi kalau emang kamu suka sama ya matematika, logik, ya udah. Kalau kamu suka dan kamu ini pelajarin aja. Ngoding tuh tidak sesusah apa yang dipikirkan ya. Mungkin mikirnya terlalu jauh. Bikin game, bikin apa? Even kayak kalkulator itu adalah sebuah program juga kan, gitu. Jadi kamu bikin kalkulator itu kamu udah bisa ngoding kayak gitu sih. Jadi pikirin yang simple dulu, ya jangan melihat yang terlalu juga gitu. Jadi ya dijalanin aja step by step sih kalau aku. Betul, karena sebenarnya tuh ya sama-sama aja ya. Yang penting itu niat. Kayak kalau aku lihat dari Kak ini kan juga udah passionate banget di bidang machine learning, di bidang AI. Jadinya ya sampai S3 gitu tuh juga bisa loh. Sekarang aku mau nanya, tantangannya belajar dan bekerja di tentang AI dan machine learning itu apa sih Kak yang menantang di dunia itu gitu? Kalau buat aku sih lebih ke perkembangannya sih. Karena even kayak setiap bulan aja tuh kan banyak, entah itu teknologi. Apple kan sekarang baru keluar lagi. Iya. Ya itu dia. Ya ampun. Tiap tahun aja mereka keluarin baru. Betul. Terus kalau lebih spesifik di bidang machine learning atau AI-nya, setiap bulan penelitian pasti selalu ada yang baru. Jadi gimana cara kita keep up buat cari informasi-informasi yang up to date itu sih. Jadi terus kalau sebagai dosen dan sebagai researcher gitu, aku ya itu untuk keep up perkembangannya, terus kita bisa tahu apa yang bisa kita next, kita perbaiki dari penelitian itu jadi penelitian baru. Nah itu sih yang buat aku sampai sekarang itu masih susah banget sih. Even kayak kalau lebih ke codingan, ya mungkin kayak programming language juga masih, ya mungkin itu aja, tapi tools dan package-nya, library-nya juga terus berkembang kan berdasarkan penelitian yang ada gitu. Jadi lebih ke situnya sih. Kalau untuk masalah, kalau kamu udah tahu basic coding, mau programming language apapun seharusnya itu nggak masalah sih gitu. Lebih ke perkembangannya sih kalau aku. Oke. Karena memang teknologi IT ya itu tuh emang sedinamis itu nggak sih Kak? Kayak ya ampun tiap hari tuh ada aja yang baru, dan itu mungkin salah satu tantangan terbesar
bagi IT people gitu kan. Banyak orang-orang IT ini tantangannya ya mau nggak mau gitu kan, harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau nggak ikut ya sempat ketinggalan. Maksudnya kayak ketinggalan ini nggak sih Kak? Kakak sempat kerasa ketinggalan zaman gitu nggak Kak? Aku tuh kayak tapi ini lebih spesifik ke ngoding sih ya. Kalau karena aku kan basicnya dulu pas ngajar dulu udah lebih ke ada Python kan. Oh iya. Pakai Python. Yeah. Nah terus kan banyak perkembangan untuk kayak web development sama smartphone tuh itu kan lagi Ionic lah dan sebagainya. Dulu aku pas lagi kuliah nggak belajar itu, nggak ada tuh yang namanya Laravel. Ionic kayaknya nggak diajarin juga gitu. Sekarang ya dulu cuma taunya code CI, code igniter. Sekarang udah Laravel framework, udah macem-macem kan. Udah nggak rasanya kalau kayak mau konekin bikin develop web atau smartphone app tuh udah oke, mereka aja. Saya jadi kayak yang mengarahkan aja. Berarti memang sebagai anak IT juga harus rajin explore ya Kak ya? Itu banget. Oke deh Kak. Nah Kak, ini kita nggak kerasa banget nih udah sampai ke penghujung Potnet. Itu tadi ngobrolnya seru banget sih Kak. Thank you banget loh Kak udah mau sharing-sharing. Iya. Nah aku ada satu pertanyaan lagi nih. Mungkin dari pandangannya Kak Rika sebagai seorang lecturer gitu ya. Pesan buat IT people di rumah yang masih ragu untuk belajar IT atau mungkin mau terjun ke bidang IT, terutama di bidang spesialis data ya, data, AI, machine learning tuh kira-kira apa nih Kak wejangan-wejangannya? Wejangan-wejangannya. Ya seperti yang tadi aku bilang sih, ya kayak moto aku tuh yang nggak ada yang nggak bisa dipelajarin, semua bisa dipelajarin kan. Yang penting niatnya ada sama persistence-nya. Jadi ya kalau itu nggak ada, ya udah di tengah, ya belum sampai tengah jalan tuh pasti deh, aduh susah ya, kenapa ya. Oke. Sama terutama ini sih, aku selalu kasih tahu sama ya mungkin mahasiswa yang bimbinganku gitu ya, kayak kamu itu harus milih apa yang kamu suka kan. Jadi ya mungkin ada beberapa case ya kayak di universitasku itu kayak semester 2, semester 3 tuh udah pindah prodi. Ketika aku tanya kenapa, lebih banyak sih mostly karena diminta orang tuanya. Untuk masuk IT karena IT itu ya perkembangannya dibutuhkan banyak perusahaan dan sebagainya. Tapi kan kamu tahu dong harusnya apa yang kamu suka dan yang kamu mau. Gitu. Kalau menurut aku bicarakan baik-baik dengan orang tua, ya even mungkin ada yang suruh bisnis tapi maunya IT kan, terbaliknya. Iya betul. Ya iya kan, mungkin orang tuanya punya bisnis mau dilanjutkan, tapi anaknya mau masuk IT, misalkan gitu. Ya kalau buat aku sih dibicarakan baik-baik, even toh sekarang bisnis juga butuh IT kan, nggak ada salahnya dong kita tahu IT, karena nanti bisa mengembangkan bisnis tersebut, contoh ya, gitu. Jadi kalau buat aku itu sih, tahuin dulu sukanya apa. Kalau memang sudah memilih itu harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dipilih dan nggak ada yang namanya penyesalan. Jadi sebelum memilih, sebelum kayak take a decision, jadi harus benar-benar dipikirin matang-matang. Jadi akhirnya nggak nyesel, sama ya harus bertanggung jawab sih, gitu. Jadi buat aku sih itu. Jadi nggak ada tuh di tengah jalan atau di tengah-tengah semester 5, even udah tinggal skripsi terus tiba-tiba kabur, nggak tahu banyak kemana. tuh Kak. Itu dia, aku kan suka diteleponin orang tua terus kayak, ini gimana ya anaknya, terus kayak loh saya nggak tahu anaknya kemana. Jadi ya gitu, ada yang orang tua yang telepon, kok anak saya tiba-tiba IP-nya segini, gini-gini loh, ini loh
dari sini ada yang terus tiba-tiba harusnya udah lulus, kok belum lulus ya? Tapi saya juga nggak tahu nih anaknya kemana. Ya udahlah. Kayak gitu sih. Jadi tanggung jawab tuh udah paling penting sih buat aku. Ya, aku setuju banget sih sama Karika juga. Memang harus tahu dulu nih dari diri sendiri kita tuh bakatnya di mana, mau ke jalan yang mana, A, B, C, D gitu kan, kayak pilihan ganda. Karena dari keempat pilihan tersebut pasti ada jalan yang tepat nggak sih Kak? Ibarat kata gitu ya Kak ya. Even kayak aku kecemplung aja pasti ada jalannya kan, gitu. Iya betul. Betul. Kecemplung itu nggak selamanya tenggelam ya Kak ya? Itu dia, betul. Betul. Iya kan, akhirnya bisa. Wih, berenang sampai jauh nih. Yang penting tahu caranya berenang kan. Betul, setuju banget. Oke deh Karika, thank you banget ya Kak buat waktunya yang udah diluangin ngobrol bareng aku sama IT People di rumah lewat Zoom ini. Semoga kita bisa langsung ketemu ya Kak ya. Kapan-kapan gitu kita bikin potnet hashtag 2. Oke, part 2 ya. Iya, part 2. Boleh. Oke, thank you banget ya Karika. Sukses selalu ke depannya. Semoga sehat selalu juga. Salam buat keluarga di sana. Thank you ya Karika ya. Thank you. Bye. Oke deh IT People, itu dia tadi sekilas obrolan antara aku dan Karika, seorang lecturer dan juga seorang mahasiswa S3 di bidang AI dan machine learning. Jadi buat IT People semua yang mau belajar dan upgrade skill nih di bidang data, kamu bisa langsung ke website CourseNet Indonesia di www.coursetripnet.com. Di sana kamu bisa langsung belajar data science di CourseNet Indonesia. So jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi kamu untuk informasi seputar IT lainnya. See you on the next video. Goodbye. Potnet, ngobrol asik seputar IT dan karir.